Halo, jadi kali ini aku mau bacain cerita cinta yang menurut aku sangat membahagiakan pada masanya. Selamat mendengarkan. Suatu hari, aku duduk di bawah pohon yang rindang di belakang rumahku. Rumah yang berada di kampung dengan pesona alam yang sangat luar biasa. Keindahannya membuatku makin percaya bukti kekuasaan Tuhan. Hembusan angin yang kencang seolah menjadi musik saat aku menyantap keripik singkong buatan bibi. Cemilan yang menjadi ciri khas desa pelosok, namun dengan rasa yang begitu menagih. Burung-burung berterbangan dengan nyanyian yang begitu merdu, mengingatkanku pada sahabat yang keberadaannya sangat berarti bagiku, dan mengingatkanku pada cinta di masa SMA. Ya, cinta yang katanya mampu mengubah hari-hari menjadi lebih berwarna dan mampu mengubah semua hal menjadi lebih bermakna. Aku percaya itu semua. Mila, dia adalah adik kelas yang membuat aku percaya bahwa cinta itu indah. Ya, jujur saja, aku rindu saat itu. Saat dimana aku melihat senyum manisnya. Wah, sempurna. Suara batinku saat pertama kali melihatnya. Ya, pada saat itu, aku merasa sebagian anggota tubuhku tidak berfungsi dengan normal. Kepalaku terkunci dan kelihatanku seolah terpaku pada senyum manis di bibirnya. Hati kemudian berkata, apakah ini yang disebut bidadari dunia? Bel berbunyi yang menandakan siswa dan siswi harus masuk untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Pelajaran fisika. Pelajaran yang cukup menguras daya otak kami. Ibu guru masuk dengan seragam coklatnya, menjelaskan materi dengan sangat sempurna. Kemudian menyuruh kami mengerjakan soal latihan fisika. Hal itu merupakan suatu musibah untuk sebagian penduduk kelas kami, termasuk aku. Kemampuan otak di bawah rata-rata membuat kami harus berpikir keras, strategi seperti apa yang cocok digunakan. Aku kerahkan semua kemampuanku untuk bisa menggali sedikit makna dari soal tersebut. Setelah 50 menit berlalu, aku baru sadar bahwa yang ada di kertasku hanyalah sebuah soal yang aku tulis ulang, dan tersadar bahwa aku belum bisa menemukan jawaban atas soal tersebut. Kepalaku serentak menoleh ke arah kanan dan kiri. Kemudian dalam benakku mulai terlintas, kenapa aku tidak seperti mereka? Dua teman di sebelah kanan dan kiriku yang hanya menunggu hasil dari para otak di atas rata-rata. Teman sebangkuku dengan tenangnya berkata, jangan paksakan otakmu berpikir hal yang tak bisa kamu lakukan. Sesungguhnya kapasitas otak setiap orang berbeda-beda. Nasihat yang dilontarkan membuatku berpikir keras, sehingga membuatku bertanya-tanya pada diri sendiri. Aku yang bodoh karena memaksakan diri memecahkan misteri dari soal tersebut, atau dua teman kanan kiriku yang malas untuk berpikir. Namun, aku suka cara mereka memandang sesuatu yang sulit dan tak bisa kita lakukan dengan kemampuan kita. Selain itu, dia adalah teman baikku, teman yang selalu mengerti semua hal tentang diriku. Dia bukan hanya seorang teman, tapi sudah menjadi sahabat. Sahabat yang selalu ada dalam setiap keadaan. Jam untuk pelajaran fisika kurang lebih 1 jam 30 menit, dan waktu 40 menit digunakan untuk mencontek jawaban mereka. Jurus ampuh yang sering sekali aku gunakan. Kejadian seperti ini terus berulang, seakan sudah menjadi tradisi dalam pelajaran fisika. Bel sekolah berbunyi.
Artinya selain menandakan jam istirahat, pengintaian dimulai. Pengintaian pada sosok bidadari yang mengalihkan duniaku. Aku mulai duduk di teras depan kelasku menanti sosok yang akan lewat menuju gubuk makan yang ada di balik tembok kelasku. Teras depan kelas akan menjadi saksi penantian seorang laki-laki biasa pada gadis yang luar biasa. Pandanganku mengarah pada setiap sudut jalan di samping gedung pengurus sekolah yang merupakan jalan menuju gubuk makan para siswa dan siswi. Detik demi detik, jam pada tangan kiriku mulai merambat pada menit. Namun dia tak kunjung tampak di ujung jalan. Kemana dia? Gadis dengan paras yang menawan. Langkah yang begitu tenang, sikap yang begitu berakhlak, dan pandangan yang begitu menenangkan tak kunjung datang pada penglihatan. Karena menunggu sangatlah membosankan, dan kebetulan perut sudah memulai memanggil santapan. Aku putuskan untuk ke gubuk makan untuk menenangkan cacing penghuninya. Pesanan seperti biasa. Nasi putih dengan ikan goreng, sedikit taburan sayur, dan 1 gelas susu putih. Menu yang menjadi andalan untuk sedikit menggemukkan badan yang kurus kerimping. Aku duduk di kursi paling pojok sambil melahap makanan. Sembari mengunyah makanan, tanpa sengaja sosok yang ditunggu hadir di depan pandangan. Ya Tuhan, lagi-lagi kehadirannya mengalihkan pandanganku, memicu darahku untuk mengalir cepat, jantung langsung berdebar. Dan makanan yang aku makan seketika menjadi manis setelah melihat senyumannya. Dengan suara lirih, Mila berkata, "Ibu, nasi kayak biasanya 1 sama ST-nya 1 ya?" Tutur kata yang lembut dan senyum yang manis, seolah meracuni satu gubuk makan. Para mata keranjang serentak menoleh ke arahnya, seakan dialah pemilik semua mata pada saat itu. Tak heran, dia adalah salah satu titisan bidadari. Namun, pandangannya tidak pernah tertarik pada mereka, si mata keranjang, dan justru malah menoleh padaku. Dia duduk tepat di depan meja makanku. Dalam hati berkata, mungkin ini yang disebut jodoh tak akan kemana. Suasana gubuk makan yang mulai ramai menyebabkan suara perorangan sulit untuk didengar. Dan pada saat itu, aku beranikan diri untuk menyapanya. "Mila ya?" "Iya, Kak Nanang kan?" jawabnya dengan lembut. "Kok tahu?" "Teman-teman sering cerita," jawabnya. Seketika aku terkejut. Aku merasa menjadi seorang artis yang namanya banyak dikenal. Kini kesempatan untuk dekat dengannya sudah mulai terbuka. Semoga saja hatinya ikut terbuka. Perbincangan terus berlanjut hingga aku beranikan diri mengeluarkan sobekan kertas lalu memintanya menuliskan nomor handphonenya dan diberikan kepadaku. Suasana menjadi sedikit tegang karena Mila melihat ke arahku tanpa kata sedikit pun. Aku mulai berpikir, dia tidak akan memberikan nomornya kepada pria dengan badan kerimping ini. Namun siapa sangka, dia keluarkan benda kecil yang berisi tinta hitam dari dalam tasnya dan menuliskan nomor pada kertas yang kuberikan. Betapa senangnya hati ini. Bel masuk kelas tiba. Pelajaran di kelas berlanjut pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran yang diampu Bapak Guru dengan wajah yang cerah segar dan pembawaan yang menyenangkan. Hingga bel pulang sekolah berbunyi, kaki mulai melangkah meninggal ruang kelas. Tas yang diberisikan buku pelajaran lumayan melelahkan punggung sebelah kanan.
Lingkungan sekolah mulai ramai dihiasi berbagai bentuk wajah yang keluar, lagi berbagai bentuk ruangan. Banyak sekali wajah yang menawan, namun mata ini tetap tertuju pada wanita idaman. Wanita yang selalu membuatku terpana tanpa merasa kesakitan. Wih, sering mengagetkanku dan membuat Mila lenyap dari pandanganku. Apa sih Ruth, ngagetin aja? Tanyaku. Dia Rudi, teman sebangkuku. Teman yang membuatku berpikir keras atas kalimat yang tadi dia ucapkan. Ternyata minggu besok Rudi mengajakku dan teman-teman untuk datang ke rumahnya. Aku mengangguk paham, lalu berjalan menuju motor andalan. Motor penarik perhatian para gadis menawan. Tibalah aku di tempat kediaman, salah satu tempat ternyaman dalam kehidupan. Aku rebahkan badan pada ranjang sambil memegang HP di tangan. Aku ambil sobekan kertas yang berisikan nomor gadis idaman. Kemudian kusimpan pada kontak di handphoneku. Aku memandangi nomor Mila, lalu aku beranikan untuk menyapanya. Mila, ini aku Nanang. Iya kak. Aku dapat membayangkan ekspresi Mila ketika membalas pesanku. Lalu kami bertukar pesan sehingga aku merasa sudah semakin dekat dengannya. Balas dengan begitu sopan. Sungguh, selain wajahnya yang menawan, dia gadis yang punya latar belakang pendidikan yang patut dibanggakan. Hari Minggu telah tiba. Aku berangkat ke rumah Rudi untuk memenuhi undangan. Di sana aku menyantap semangkuk bakso buatan ibu tercintanya. Selain itu, ada minuman dengan campuran susu dan ekstra jos, membuatku punya tenaga tambahan untuk terus menantinya. Sambil menyantap hidangan, pembicaraan ringan mulai terjadi. Pembicaraan yang menurutku hanyalah pembicaraan konyol tanpa makna, namun yang pasti membuat kami tertawa. Badan mulai direbahkan di atas tikar dengan bantal empuk yang bermotif kerajaan. Pikiranku kembali membayangkan Mila. Gadis dengan paras menawan ternyata juga menjadi buah bibir dari sahabatku. Bukan hanya itu, ternyata Rudi juga menyukai Mila. Oh Tuhan, kenapa harus temanku sendiri yang menyukainya? Perasaanku mulai hancur. Pikiran mulai melayang tak kemana tanpa tujuan. Setelah acara selesai, aku segera beranjak pulang dengan motor andalanku. Apa yang harus aku lakukan? Melanjutkan pengejaran pada bidadari yang kudambakan, atau mengikhlaskan untuk sahabat seperjuangan? Akhirnya, aku putuskan akan kuceritakan tentang perasaan yang tertanam. Perasaan yang membuatku tidak nyaman karena menyukai gadis yang sama dengan Rudi. Maaf Rudi, sebenarnya aku juga menyukai Mila. Mendengar apa yang aku katakan, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Tidak terdengar suara apapun, kecuali suara jantungku yang berdetak begitu kencang. Dengan senyum yang begitu manis, Rudi berkata, "Ambillah kawan, kurelakan dia untukmu." Rudi berkata sambil tersenyum. Sebuah jawaban yang membuatku terkejut. Mendengar semua itu, hati dan pikiranku bukannya tenang, malah menjadi tertekan. Apakah aku harus bahagia dengan keikhlasannya? Yang aku sendiri belum tahu keadaan hatinya yang sebenarnya.
Akhirnya kami berdua sepakat untuk menjauh dari Mila. Semenjak hari itu, tidak ada lagi penantian di teras kelas, dan tidak ada lagi tukar pesan antara aku dan gadis idaman sekolah. Nanang, pulang, hari sudah mulai petang. Panggilan ibu memotong ingatan lamaku. Ingatan rindu pada sahabat dan rinduku pada gadis idaman